udah tidur? Iya. Udah baca doa belum? Udah. Udah baca doa? Oh, yaudah. Tapi bacain cerita dulu. Bacain cerita dulu. Ya. Cerita apa? Cerita. Coba diambil bukunya. Oh, mau diceritain, mau didongengin dulu. Coba lihat sini, Larasnya duduk sini. Cerita yang apa nih? Tentang buaya. Tentang buaya. Oh, kita cari ya tentang buaya. Ada di halaman halaman 273. Judulnya Buaya dan Babun. Mau? Oke. Coba ya. Kita lihat, cari halaman 273. Wah, buaya dan babun. Laras mau dengar cerita tentang buaya dan babun. Nah, ini dia nih. Dengerin ya. Buaya dan babun. Di sebuah hutan rimba di Indonesia, ada sebuah danau tempat tinggal buaya. Di dekat danau itu tumbuhlah sebatang pohon buah. Kalau buahnya sudah matang, maka ia akan jatuh ke danau dan buaya akan memakannya. Nah, di bagian lain hutan itu ada sekawanan babun yang bertengkar. Babun itu apa? Babun, babun itu seperti monyet, ya. Nah, kayak gini nih, babun. Nah, salah satu dari mereka merasa sangat jengkel. Dia bertekad untuk pergi meninggalkan kawanannya. Dia mengembara sendirian di dalam hutan. Lalu sampailah dia di danau dan dilihatnya pohon buah yang tadi tuh yang di pinggir danau. Nah, karena letih dan lapar, dengan gembira dia berseru, "Lihat buah-buah itu, hampir semuanya sudah matang pula." Nah, terus dia segera memanjat pohon dan memakan buah-buah yang sudah matang. Nah, terus dilempar sama dia ke danau buah-buah yang belum matang. Nah, kebetulan saat itu buaya sedang bangun tidur. Nah, kemudian setelah dia bangun tidur kan perutnya lapar, ya kan? Dia mau makan apa? Dia mau makan buah gitu. Nah, begitu dimakan buah-buahnya kok terasa asam. Aneh nih, biasanya buahnya manis-manis. Mengapa hari ini buahnya terasa asam semua ya? Nah, lalu buayanya melihat ke atas. Nih, si babunnya lagi di atas. Begitu dilihat ke atas, itu ya sebabnya ya, katanya gitu. Mana buayanya nih? Buayanya lihat ke atas tuh. Oh, itu sebabnya ya. Lalu setelah itu buaya melihat si babun sedang asik makan buah sambil melempar-lemparkan buah yang belum matang. Oh, rupanya itu penyebabnya ya. Makanya aku makan buah yang asam jengkel tuh, lihat tuh mukanya marah ya. Nah, terus dengan sopan buaya berbicara kepada babun. Ayo ngomong buayanya. "Tuan babun, bisakah kita berteman?" "Tentu saja," sahut babun, senang mendapatkan teman yang baru di sini. Nah, beberapa hari kemudian si buaya ini mendapat ide untuk menghukum babun. Apa nih katanya nih? Dia ngomong sama babun, "Hai babun, yuk kita jalan-jalan ke tempat tinggalku yuk. Kita akan mengunjungi ibuku yang sedang sakit." "Aku mau," kata babun gitu. Nah, terus tapi aku nggak bisa berenang. Terus katanya dia apa? "Nggak apa-apa, tenang aja," gitu. Nah, terus nanti kamu kalau misalnya kita nyebrang sungai, kamu naik aja ke punggung aku. Sungai atau danau tadi ya? Nah, kemudian oke, kita akan menyeberangi danau dengan aku naik ke punggung kamu ya. Nah, begini nih. Tuh, gitu. Nah, terus jalan tuh dia tuh, jalan kan, berenang nih. Babun melompat ke punggung buaya dan mulai mereka menyeberangi danau. Sesampainya di tengah danau, buaya mengatakan yang sebenarnya kepada babun. "Hai Tuan babun,
sebenarnya aku mengajakmu ke rumah ibuku karena ibuku ingin memakan hati kamu. Hah? Kaget tuh dia tuh. Kenapa kaget? Karena mau diambil hatinya. Langsung si babon mikir nih, garuk-garuk dia sambil mikir, aduh gimana caranya nih lepas dari buaya. Nah kemudian si babon punya ide. Terus dia bilang sama buaya, hai buaya, aku lupa, aku menyimpan hatiku di pohon yang tinggi itu. Hah? Kamu tidak bawa hati kamu? Hah? Kamu tidak bawa hati kamu? Tidak, aku tidak bawa hati aku. Ya udah kita pulang lagi. Pulang, ayo jalanin. Nah, dia pulang lagi tuh, gitu ya, mau ngambil hati. Nah, terus sesampainya di pinggir danau, langsung babonnya loncat ke atas pohon. Hiat, dia loncat ke atas pohon, ore, sampai atas. Babonnya tepuk tangan tuh. Babonnya tepuk tangan. Gimana tepuk tangannya? Babonnya tepuk tangan. Katanya gini, kamu ketipu. Mana ada hati orang yang dilepaskan di tempat yang lain gitu, ya kan? Nah, terus apa nih jadinya hikmahnya cerita ini? Menurut Laras apa? Harus gimana? Harus jadi orang yang cerdik, cerdas, pinter. Harus bisa berpikir cepat untuk menyelamatkan diri. Gitu. Nah, sekarang udah malam. Laras bobo dulu ya. Besok kan kita sekolah. Oke? Nih bukunya disimpan lagi. Yuk, baca doa. Yuk, baca doa. Bismika. Iya, selamat bobo. Gue ya.